Shalom saudara, Shalom. bagaimana keadaan di sana? Apakah sehat-sehat? Puji Tuhan baik. Di sini saya ingin menjelaskan materi karena adanya kepentingan dari tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen dari kampus, dan saya membutuhkan waktu saudara. Gambar 1. Baiklah, di sini tertera bahwa gambar 1, dosa memisahkan manusia dari Allah. Di mana di gambar ini dapat kita lihat bahwa gambar manusia ini dan di bawahnya itu terdapat pasal ayat Alkitab bahwa semua orang itu berdosa dan upah dosa itu ialah maut dan hukuman itu pasti. Ya pastilah ya kan, karena soalnya kita sudah mengetahui bahwa manusia itu ialah manusia yang berdosa dan upah dosa itu adalah maut ataupun kematian, dan hukuman itu pasti, hukuman kematian yang diartikan ini, yang dimana yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27 ini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, yang dimana karena dosa ini terdapat garis bahwa dan di tengahnya itu adalah lautan api, yang dimana karena dosa kita berada di dalam lautan api, dan dalam Wahyu 21 ayat 8 itu mengatakan bahwa orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, yang dimana dari judul sudah dapat kita ketahui bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Karena dosa kita terpisah dari Allah. Maaf saudara karena tadi ada gangguan jaringan, dan saya akan melanjutkan bahwa inti dari gambar 1 ini bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dan gambar yang kedua, dari gambar yang kedua ini dapat kita ketahui bahwa usaha manusia sia-sia. Ini merupakan sambungan dari gambar yang pertama. Setelah kita ketahui bahwa manusia itu ialah orang yang berdosa dan upah dosa itu adalah maut ataupun kematian, dan hukum kematian itu ialah pasti setelah kita mati dan kita dihakimi. Dari situ meskipun dan sampingnya itu ada tulisan amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama. Dari yang keempat hal ini, meskipun kita dapat melakukannya di dunia ini, itu belum merupakan jaminan bahwa kita terterima di dalam kerajaan surga. Dan tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9 itu bahwa sebab karena kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahwa di sini diterangkan bahwa bukan hanya karena usaha kita beramal, karena kita pendidikan kita, hidup yang baik kita, dan agama kita, itu belum tentu usaha kita itu diterima oleh Kristus Yesus. Karena usaha manusia ini adalah sia-sia. Sudah jelas dikatakan bahwa kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena kasih karunia kita, tetapi kasih karunia dari Tuhan itu. Jadi inti dari gambar yang kedua ini bahwa usaha manusia itu, seberapa keras pun usaha manusia itu akan sia-sia tanpa adanya Kristus Yesus dalam hidup kita. Terima kasih. Sekian dari gambar 1 dan gambar 2. Shalom saudara. Shalom. Oke. Shalom saudara. Shalom. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 dan gambar
karena ada keperluan tugas di gambar 3. Saya mulai dari gambar 3 bahwa di gambar 3 ini Allah adalah jembatan keselamatan satu-satunya, di mana kita ketahui bahwa manusia ialah orang-orang yang berdosa, dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut ataupun kematian, dan hukum itu itu kita terdapat ayat 23 dan Ibrani 9 ayat 27, yang dimana di sini kita dapat lihat bahwa adanya lautan api seperti gambar dan tertulis di sini Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Wahyu 21 ayat 8. Mana di sini sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan di mana di sini karena kasih karunia lah kita dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam di sini juga ada seperti lautan api Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dibawakan bahwa orang-orang seperti ini ialah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini ada gambar salib dan tertulis 14 ayat 6, di mana dijelaskan di sini bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berarti tidak ada orang lain ataupun tidak ada makhluk lain yang selain Tuhan Yesus Kristus untuk dapat membawa kita ke kerajaan surga. Yang dimana di sini Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu tercatat dalam 1 Korintus 15 pasal 3 sampai 4. Dan selanjutnya di gambar 4. Di gambar 4 ini mengenai percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Ini merupakan merupakan sambungan dari gambar 3. Setelah kita ketahui bahwa manusia itu ialah orang yang berdosa, bahwa kita di sini dituntut untuk dalam hidup kita mendengarkan dan melaksanakan amal pendidikan hidup yang baik dan agama kita dengan baik dan benar. Kita ketahui orang-orang bagaimana saja yang dilemparkan ke lautan api neraka, itu tercatat seperti dalam Wahyu tadi, dan karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan dalam Efesus 2 8 sampai 9, dan jalan yang menuju kerajaan surga itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita dapat terlepas dari hukuman dosa ataupun hukuman maut. Dan di samping itu kita melihat bahwa manusia itu setelah percaya dan Yesus Kristus, dia berjalan, dan di bawahnya itu ada Yohanes 5 ayat 24, yang dimana kita telah percaya dan menerima, kita mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seperti itulah dalam Yohanes 5 ayat 24 itu dapat saya bacakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dari gambar yang intinya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita dapat terlepas dari hukuman dosa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Shalom. Shalom.
Oke.